Dilema pemain utama Persebaya. Siapa sosok yang paling pantas mengisi line up di Piala Presiden 2026? Persija Jakarta baru 60%. Akankah Bernardo Tavares langsung menekan sejak menit awal? 3 hal yang wajib terlihat dari Persebaya saat lawan Persija. Tanda baju hijau siap bersaing. Taktik nekat Tavares. Setujukah bonek jika Persebaya rotasi 8 pemain utama di Piala Presiden 2026? Piala Presiden 2026, Bernardo Tavares fokus mematangkan skuad Persebaya jelang musim baru. Dilema pemain utama Persebaya. Siapa sosok yang paling pantas mengisi line up di Piala Presiden 2026? Laga Persebaya di Piala Presiden 2026 mungkin terlihat seperti turnamen pramusim biasa. Namun bagi Bernardo Tavares, pertandingan ini memiliki arti yang jauh lebih besar. Bukan sekadar mengejar kemenangan atas Persija atau lawan lainnya, melainkan menentukan siapa yang benar-benar pantas mengisi starting 11 ketika Super League resmi dimulai. Inilah ujian sesungguhnya bagi seluruh pemain Persebaya. Setiap menit yang dimainkan di Piala Presiden menjadi kesempatan terakhir untuk membuktikan kualitas. Kesalahan sekecil apapun bisa membuat seorang pemain kehilangan tempat di tim utama. Sebaliknya, satu penampilan impresif bisa mengubah status dari pelapis menjadi pilihan utama. Persaingan kini terjadi di hampir semua lini. Di sektor pertahanan, pemain lama harus mempertahankan posisinya dari ancaman rekrutan baru yang datang dengan ambisi besar. Di lini tengah, kreativitas, disiplin, dan kemampuan membaca permainan menjadi penilaian utama Bernardo Tavares. Sementara di lini depan, persaingan semakin panas. Para penyerang dituntut tidak hanya mencetak gol, tetapi juga mampu menekan lawan, membuka ruang, dan menjalankan instruksi taktik dengan sempurna. Pemain-pemain baru pun belum bisa merasa aman. Nama besar dan status sebagai rekrutan asing bukan jaminan otomatis menjadi starter. Mereka tetap harus menunjukkan bahwa kualitasnya benar-benar mampu mengangkat performa tim. Jika Super League dimulai minggu depan, besar kemungkinan Bernardo Tavares sudah memiliki gambaran kerangka utama skuadnya. Namun beberapa posisi masih terbuka, dan keputusan akhir akan ditentukan oleh performa, bukan reputasi. Karena pada akhirnya, Piala Presiden bukan sekadar ajang pemanasan bagi Persebaya. Turnamen ini adalah ruang sidang terakhir sebelum vonis dijatuhkan. Dan ketika peluit pertama Super League berbunyi, hanya 11 pemain terbaik yang akan dipercaya membawa lambang bajul ijo sejak menit pertama. Itulah keputusan yang bisa menentukan arah perjalanan Persebaya sepanjang musim. Persija Jakarta baru 60%. Akankah Bernardo Tavares langsung menekan sejak menit awal? Jelang duel panas di Piala Presiden 2026, muncul satu pengakuan yang langsung menarik perhatian publik sepak bola Indonesia. Kubu Persija Jakarta mengakui bahwa kondisi tim mereka belum mencapai performa terbaik. Persentase kesiapan disebut masih berada di kisaran 60%. Sebuah fakta yang tentu bisa mengubah jalannya pertandingan. Lalu pertanyaannya, apakah Bernardo Tavares akan memanfaatkan momen ini? Jika melihat karakter kepelatihannya, Bernardo dikenal berani memainkan pressing tinggi ketika melihat lawan belum berada dalam kondisi ideal. Menekan sejak menit pertama bisa menjadi cara paling efektif untuk memaksa Persija melakukan kesalahan dan menguasai tempo pertandingan. Namun di sisi lain, Persebaya juga masih berada dalam proses membangun kekompakan. Sejumlah wajah baru masih membutuhkan waktu untuk menyatu dengan sistem permainan yang diinginkan sang pelatih. Artinya, Bernardo dihadapkan pada 2 pilihan penting. Pilihan pertama, bermain agresif sejak awal dan mencoba memanfaatkan kondisi Persija yang belum sepenuhnya siap. Atau pilihan kedua, tetap bermain lebih terukur, fokus membangun chemistry antar pemain, menjaga organisasi permainan, dan menjadikan pertandingan ini sebagai bagian dari proses menuju kompetisi yang sesungguhnya. Keputusan itu menjadi sangat menarik, karena hasil pertandingan mungkin bukan prioritas utama. Yang jauh lebih penting adalah melihat seberapa cepat para pemain Persebaya memahami filosofi permainan yang mulai diterapkan Bernardo Tavares. Jika pressing berjalan efektif, Persebaya bisa mengirim sinyal kuat bahwa mereka siap bersaing sejak pekan pertama musim ini. Namun jika Bernardo memilih pendekatan yang lebih sabar, itu menunjukkan bahwa proyek jangka panjang masih menjadi fokus utama dibanding kemenangan sesaat. Satu hal yang pasti,
Ketika peluit kick-off dibunyikan nanti, pertandingan ini bukan hanya mempertemukan dua rival besar. Ini akan menjadi panggung pertama yang memperlihatkan seberapa jauh identitas baru Persebaya benar-benar mulai terbentuk. Dan apakah keberanian Bernardo Tavares akan menjadi senjata yang mengubah arah musim bajul ijo? Tiga hal yang wajib terlihat dari Persebaya saat lawan Persija. Tanda bajul ijo siap bersaing. Laga Persebaya Surabaya menghadapi Persija Jakarta di Piala Presiden 2026 bukan sekedar soal menang atau kalah. Di balik pertandingan ini, ada tiga hal penting yang wajib terlihat jika bajul ijo benar-benar ingin menjadi penantang serius musim ini. Hal pertama adalah pressing yang lebih rapi. Di bawah arahan Bernardo Tavares, Persebaya diharapkan mampu menekan lawan secara kolektif, bukan sekedar mengandalkan satu atau dua pemain. Jika pressing berjalan efektif sejak awal, Persija akan dipaksa kehilangan ruang untuk mengembangkan permainan. Hal kedua adalah transisi bertahan. Sepanjang musim lalu, momen kehilangan bola masih menjadi salah satu pekerjaan rumah Persebaya. Kini, publik ingin melihat seberapa cepat seluruh pemain kembali ke posisi bertahan dan memutus serangan lawan sebelum berkembang menjadi peluang berbahaya. Lalu yang paling dinantikan adalah kombinasi pemain asing. Perhatian tentu tertuju kepada Francisco Rivera, sosok yang diproyeksikan menjadi otak serangan Persebaya. Kreativitas, visi bermain, dan umpan-umpannya akan menjadi kunci dalam membuka pertahanan Persija. Di lini depan, semua mata juga akan mengarah kepada Alex Martins. Bomber yang mulai menunjukkan ketajamannya di laga uji coba itu diharapkan mampu membuktikan bahwa dirinya memang layak menjadi mesin gol baru bajul ijo. Ketika kreativitas Rivera bertemu dengan naluri mencetak gol Alex Martins, Persebaya berpotensi memiliki duet yang sangat berbahaya. Namun pada akhirnya, pertandingan ini bukan hanya tentang skor akhir. Yang ingin dilihat adalah apakah identitas permainan Persebaya benar-benar sudah terbentuk. Apakah setiap lini sudah bergerak sebagai satu kesatuan, atau justru masih membutuhkan banyak pembenahan sebelum kompetisi resmi dimulai? Karena jika tiga hal itu benar-benar terlihat saat menghadapi Persija, maka pesan yang dikirim Persebaya kepada seluruh pesaingnya akan sangat jelas. Bajul ijo bukan hanya datang untuk meramaikan persaingan musim ini. Mereka datang dengan satu tujuan besar, mengembalikan nama Persebaya ke barisan terdepan sepak bola Indonesia. Taktik nekat Tavares. Setujukah bonek jika Persebaya rotasi 8 pemain utama di Piala Presiden 2026? Persebaya Surabaya akan memanfaatkan aturan 8 pergantian pemain pada Piala Presiden 2026 untuk mempercepat proses pembentukan tim menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Bernardo Tavares menegaskan, rotasi menjadi strategi utama karena kondisi fisik pemain belum sepenuhnya ideal menjelang laga perdana melawan Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu 26 Juli 2026. Persebaya Surabaya tidak menjadikan Piala Presiden 2026 semata-mata sebagai ajang mengejar trofi pramusim. Turnamen ini diposisikan sebagai fase penting untuk membangun fondasi permainan sebelum menghadapi kompetisi resmi 2026-2027. Persiapan Green Force memang masih berjalan dengan banyak perubahan di dalam skuad. Sejumlah pemain anyar baru bergabung sehingga tim pelatih membutuhkan pertandingan kompetitif untuk mempercepat proses adaptasi sekaligus membangun chemistry antar pemain. Bernardo Tavares memastikan aturan 8 pergantian pemain akan dimanfaatkan semaksimal mungkin selama Piala Presiden 2026. Kebijakan itu dinilai sangat membantu karena jadwal pertandingan berlangsung padat dalam waktu singkat. Persebaya Surabaya tergabung di grup B bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan wakil Thailand Port FC. 3 pertandingan dalam rentang waktu yang singkat membuat kondisi fisik pemain menjadi perhatian utama tim pelatih. Piala Presiden 2026, Bernardo Tavares fokus mematangkan skuad Persebaya jelang musim baru. Persebaya Surabaya menjadikan Piala Presiden 2026 sebagai momentum penting untuk membangun fondasi tim sebelum mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Turnamen pramusim ini tidak hanya dimanfaatkan Persebaya untuk memburu hasil positif, tetapi juga mempercepat proses adaptasi skuad yang dihuni sejumlah pemain anyar.
Bajul Ijo tergabung di grup B Piala Presiden bersama Persija Jakarta, PSMS Medan, dan klub asal Thailand, Port FC. Persebaya akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Persija di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu 26 Juli 2026. Pelatih Persebaya, Bernardo Tavares mengatakan, target meraih kemenangan tetap menjadi bagian dari ambisi tim. Namun, ia menegaskan bahwa proses membentuk karakter permainan dan kekompakan skuad menjadi prioritas utama pada fase pramusim. Piala Presiden kami manfaatkan sebagai bagian dari persiapan menuju kompetisi. Tentu kami ingin memenangi setiap pertandingan, tetapi kami juga harus realistis melihat kondisi tim yang masih dalam proses pembentukan. Banyak pemain belum mencapai kondisi ideal, sehingga kami membutuhkan waktu untuk menyempurnakan semuanya, ujar Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, padatnya jadwal pertandingan membuat tim pelatih harus lebih cermat mengelola kebugaran pemain. Karena itu, rotasi dipastikan menjadi bagian dari strategi Persebaya sepanjang turnamen. Dengan aturan 8 pergantian pemain, besar kemungkinan kami akan memanfaatkannya, katanya. Kondisi fisik pemain saat ini memang belum sesuai dengan yang kami inginkan, sehingga rotasi menjadi hal yang penting selama turnamen. Menurut Tavares, rotasi bukan hanya untuk menjaga kondisi fisik, tetapi juga memberi kesempatan kepada seluruh pemain menunjukkan kualitasnya. Ia ingin melihat secara langsung bagaimana para pemain, terutama rekrutan baru, mampu beradaptasi dengan ritme pertandingan di Indonesia. Ia menilai pertandingan memberikan gambaran yang lebih nyata dibandingkan sesi latihan. Dari laga kompetitif, tim pelatih dapat mengamati komunikasi antar pemain, pemahaman taktik, hingga kemampuan mereka menghadapi tekanan di lapangan. Bukan rekrutan asing, sosok inilah penentu nasib Persebaya Surabaya di Liga 1 2026. Semua mata memang tertuju pada deretan pemain asing baru Persebaya Surabaya. Nama-nama besar terus menjadi perbincangan, seolah mereka adalah satu-satunya penentu keberhasilan Bajul Ijo musim ini. Namun, ada satu fakta yang justru mulai terlupakan. Dalam sepak bola modern, gelar juara bukan hanya ditentukan oleh siapa yang mencetak gol. Justru, sosok yang berdiri di balik layar seringkali menjadi pembeda antara tim biasa dan tim juara. Di Persebaya musim ini perhatian besar tertuju kepada pelatih Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu datang bukan hanya membawa strategi, tetapi juga standar kerja yang jauh lebih tinggi. Mulai dari pola latihan, disiplin, hingga cara membaca kelemahan lawan. Di belakangnya, ada tim medis yang bertugas menjaga kondisi pemain tetap prima sepanjang musim. Cedera kecil saja bisa mengubah arah kompetisi. Belum lagi staf analisis pertandingan yang bekerja mengumpulkan data, membedah kekuatan lawan hingga menyiapkan taktik sebelum laga dimulai. Ditambah program persiapan fisik yang menjadi fondasi agar intensitas permainan Persebaya tetap terjaga selama 90 menit. Dan tentu saja, keberadaan pemain seperti Alex Martins baru akan benar-benar maksimal jika seluruh sistem di belakangnya berjalan sempurna. Inilah alasan mengapa musim ini bukan sekedar tentang siapa pemain asing terbaik. Pertaruhan sesungguhnya ada pada bagaimana Bernardo Tavares mampu menyatukan seluruh elemen menjadi satu mesin yang bekerja tanpa celah. Karena pada akhirnya, ketika peluit panjang musim dibunyikan, yang akan dikenang bukan hanya siapa yang mencetak gol, tetapi siapa yang berhasil mengubah Persebaya menjadi tim yang kembali disegani di sepak bola Indonesia. Era baru Persebaya Surabaya dimulai. Tanda-tanda ini jadi bukti kesiapan Bajul Ijo. Persebaya Surabaya tampaknya sedang melakukan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar membangun skuad untuk satu musim kompetisi. Di balik hiruk-pikuk transfer pemain dan persiapan menuju musim baru, muncul tanda-tanda bahwa Bajul Ijo tengah memasuki fase yang bisa mengubah wajah klub dalam beberapa tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar awal dari era baru Persebaya? Jika diperhatikan, perubahan mulai terlihat dari filosofi klub. Persebaya tidak lagi hanya berburu hasil instan, tetapi mulai membangun identitas permainan yang lebih jelas. Klub ingin memiliki karakter yang konsisten, apapun siapa lawannya. Perubahan berikutnya terlihat dari proses rekrutmen. Pemain yang didatangkan kini bukan sekadar memiliki nama besar, tetapi juga dinilai sesuai dengan kebutuhan sistem permainan dan visi pelatih. Ini menunjukkan bahwa setiap transfer memiliki arah yang lebih terencana. Tak kalah penting adalah perhatian terhadap pembinaan pemain muda. Persebaya mulai memberikan sinyal bahwa regenerasi menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang. Klub ingin menciptakan fondasi yang kuat agar tidak terus bergantung pada belanja pemain setiap musim. Semua itu sejalan dengan target jangka panjang yang kini mulai terlihat. Bukan hanya mengejar prestasi sesaat, tetapi membangun tim yang mampu bersaing secara konsisten di papan atas sepak bola Indonesia.
Jika seluruh rencana ini berjalan sesuai harapan, maka musim ini mungkin bukan sekadar perjalanan menuju sebuah trofi. Bisa jadi inilah musim yang kelak akan dikenang sebagai titik awal lahirnya era baru Persebaya Surabaya. Sebab sejarah besar sebuah klub tidak selalu dimulai ketika mengangkat piala, tetapi ketika keberanian untuk berubah akhirnya benar-benar diwujudkan. Bonek belum menyadari hal ini, perubahan kecil yang bisa membawa Persebaya juara. Selama ini, banyak yang menilai peluang Persebaya menjadi juara hanya dari kualitas pemain atau banyaknya rekrutan baru. Namun, ada satu hal yang justru sering luput dari perhatian. Perubahan kecil. Ya, dalam sepak bola modern, gelar juara seringkali tidak ditentukan oleh perubahan besar, melainkan oleh detail-detail yang nyaris tak terlihat. Musim ini, tanda-tanda perubahan itu mulai muncul di tubuh Persebaya Surabaya. Yang pertama adalah detail taktik. Setiap sesi latihan kini bukan hanya berfokus pada menyerang atau bertahan, tetapi juga bagaimana pemain mengambil keputusan dalam hitungan detik. Pergerakan tanpa bola, transisi cepat, hingga koordinasi antar lini menjadi perhatian utama. Kemudian ada rotasi pemain. Kompetisi yang panjang membuat pelatih harus menjaga kebugaran seluruh skuad, bukan lagi mengandalkan 11 pemain yang sama setiap pekan, tetapi memastikan siapapun yang masuk ke lapangan mampu mempertahankan kualitas permainan. Perubahan berikutnya terjadi dalam metode latihan. Intensitas, disiplin, dan pendekatan berbasis analisis mulai diterapkan agar para pemain siap menghadapi tekanan sepanjang musim. Dan yang paling penting adalah efektivitas. Persebaya tidak harus selalu mendominasi penguasaan bola untuk memenangkan pertandingan. Yang dibutuhkan adalah memanfaatkan setiap peluang dengan maksimal dan meminimalkan kesalahan yang bisa merugikan tim. Inilah perubahan yang mungkin belum banyak disadari. Tidak mencolok, tidak selalu menjadi bahan perbincangan, tetapi justru bisa menjadi pembeda antara tim yang hanya bersaing dan tim yang benar-benar mengangkat trofi. Karena dalam perjalanan menuju gelar juara, sejarah sering membuktikan bahwa kemenangan besar selalu lahir dari keberanian menyempurnakan hal-hal kecil yang tidak semua orang mampu melihat.